Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muadi Al-Husna dari kelas 1 MPIC. Saya akan membahas tentang ilmu perkembangan masa hidup manusia. Perkembangan masa hidup manusia memiliki beberapa aspek. Yang pertama, proses fisik. Yang kedua, proses kognitif. Dan yang ketiga adalah proses psikososial. Yang pertama, proses fisik. Dalam aspek ini, perkembangan meliputi bertambahnya ukuran tubuh, tinggi tubuh, berat tubuh, proporsi tubuh, dan juga semua yang berkaitan dengan fisik. Aspek yang kedua adalah proses kognitif. Kognitif memiliki pengertian yang luas mengenai berpikir dan memahami. Ada yang mengatakan bahwa kognitif adalah tingkah laku yang mengakibatkan seseorang memperoleh pengetahuan atau yang dibutuhkan untuk menggunakan pengetahuan. Aspek yang ketiga adalah proses psikososial. Dalam aspek ini, perkembangan berkaitan dengan emosi dan mental seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Menurut Erikson, psikososial ini memiliki 8 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu bayi, sekitar usia 0 sampai 1,5 tahun. Konflik perkembangan bayi adalah kepercayaan dasar versus kecurigaan dasar. Seorang bayi sangat membutuhkan orang tuanya, seperti membutuhkan kehangatan, kenyamanan, makan, minum, dan lain sebagainya. Apabila bayi merasa kebutuhannya terpenuhi, maka akan timbul rasa kepercayaan kepada orang tuanya. Sebaliknya, apabila bayi merasa kebutuhannya tidak terpenuhi, maka akan timbul rasa takut, rasa tidak percaya, ragu-ragu, dan khawatir terhadap dunia luar. Tahapan yang kedua yaitu balita, sekitar usia 1,5 sampai dengan 3 tahun. Konflik perkembangannya adalah otonomi versus dengan rasa malu. Pada tahap ini, seorang anak ingin melakukan sesuatu seorang diri. Apabila orang tua bisa membantu dan mendorong seorang anak melakukan itu, maka akan timbul rasa percaya diri pada anak tersebut. Sebaliknya, apabila tidak dapat terpenuhi, maka akan timbul rasa malu dan ragu-ragu yang bersifat tetap. Tahapan yang ketiga yaitu adalah anak-anak awal, sekitar usia 3-5 tahun. Konflik perkembangannya adalah inisiatif versus dengan kesalahan. Pada perkembangan ini, seorang anak ingin mengambil tanggung jawabnya seorang diri. Apabila orang tua mampu mewujudkannya, maka akan timbul rasa kreativitas inisiatif seorang anak. Namun, apabila orang tua mengekangnya, maka akan timbul rasa takut salah pada anak. Tahapan yang keempat yaitu adalah anak-anak akhir, yaitu sekitar usia 6 sampai dengan masa puber. Konflik perkembangannya adalah kerajinan versus dengan inferioritas. Pada masa ini, seorang anak ingin produktif dan memahami banyak hal. Apabila lingkungannya mendukung, maka ia akan menjadi pribadi yang rajin dan ulet. Namun, apabila lingkungannya tidak mendukung, maka ia akan tidak percaya dengan kemampuannya. Tahapan yang kelima yaitu adalah remaja, sekitar usia 10-20 tahun. Konflik perkembangannya yaitu adalah identitas versus dengan kekacauan identitas. Pada masa ini sering disebut juga dengan masa pencarian jati diri. Tahap yang keenam yaitu adalah dewasa awal. Konflik perkembangannya adalah keintiman versus dengan isolasi. Pada masa ini, seseorang akan mencari relasi dengan pasangan ataupun dengan orang-orang di sekitar. Tahap yang ketujuh yaitu adalah dewasa madya, sekitar usia 24 tahun sampai dengan 45 tahun. Konflik perkembangannya adalah generativitas versus dengan stagnasi. Pada masa ini, seseorang ingin berkontribusi dengan generasi baru. Tahap yang ke-8 yaitu adalah dewasa akhir, yaitu sekitar usia 65 ke atas. Konflik perkembangannya yaitu adalah integritas versus dengan keputusasaan. Pada masa ini, seseorang akan mengevaluasi apa yang telah dilaluinya. Jadi, itulah tahap perkembangan psikososial menurut Erikson. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.